Ibu. Apa kabarnya? Baik, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa tahu kotor kelasnya bisa diurut dulu sampai ya Bu. Ya, baik, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa tahu kotor kelasnya bisa diurut dulu sampai ya Bu. Ya, ini di kotas apa? Dari Pak. Nanti Pak. Ini uangnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, di sini saya akan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak datang hari ini? Hadirin Bu, hadir. Hadirin dengan siapa lagi? Pak Mawat, Ibu. Siapa lagi? Rian. Singkat saja, siapa yang datang hari ini? Jessica sama Lukas. Oke. Saya mau bertanya, apakah ini ibadah seseorang mempengaruhi derajat? Ayo bisa jawab? Saya Bu. Jelas. Kalau menurut saya itu mempengaruhi karena ibadah itu memiliki hubungan yang lurus dan positif dengan berat badan. Saya akan menuliskan dengan jawabannya. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami konsep dasar statistika bivariat. Yang kedua, memahami dua variabel. Yang ketiga, di sini kita mempelajari dua konsep diagram empat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hubungan positif, di sini saya akan menjelaskan pengertian statistika bivariat. Adalah analisis yang melibatkan dua variabel untuk mengetahui hubungan atau pola di antara variabel keduanya. Misalnya itu waktu belajar dan nilai ujian, atau tinggi badan dan berat badan dan lain-lain. Lanjut di diagram kerja. Ini menyajikan pasangan data dua variabel sebagai titik pada bidang koordinat. Untuk pasangan itu. Yang mana variabel X dan Y? Yang satu variabel X dan Y bisa menggunakan soal ditunjuk yang mana? Ya Bu. Jadi variabel X-nya itu
angka 1 dan variabelnya itu ada selanjutnya yang Baik, selanjutnya itu hubungan antara variabel. Hubungan positif terjadi ketika X meningkat dan Y cenderung meningkat. Semuanya tuh kayak begini. Kalau dari bawah ke atas itu berarti positif. Dan kebalikannya kalau diagram yang ke bawah berarti itu korelasi positif dan negatif. Kalau tidak ada hubungan terjadi jika perubahan X tidak menunjukkan pola yang jelas terhadap Y. Ini kan X-nya ini. Kalau tidak ada hubungannya tuh ya tidak ada hubungannya. Jadi selanjutnya jenis-jenis korelasinya kan saya sudah jelaskan tadi. Korelasi positif itu kalau X-nya dari bawah dan Y-nya ke atas itu naik ke negatif. Dan kalau negatif begitu juga kebalikannya dari atas ke bawah itu korelasi positif dan negatif. Dan di sini saya akan bagi kelompok saja di dua kelompok saja karena dua orang. Boleh dikerja kelompoknya saya sudah bagikan tugas kelompok. Kalau ada yang tidak dimengerti tanya saya bisa. Baik, yang sudah selesai boleh ditulis jawabannya. bagus. Sini.
Coba bisa nggak? Izin ngomong aku. Tapi tidak. Nanti sama aku. Iya sih. Iya, aku bilang ini. Pergi itu sebelum makan kok. Tidak maksudku satu. Motor sendiri sebelum umur ini karena masalahnya sama dan bawa teman juga. Maksudnya sampai di sana, sendiri tuh dibawa sampai sana aku cuma mau siapa juga mau siapa juga. Jadi kita mau di jalan. Aku sudah bilang, mau kemana tuh? Belum kemana? Terus jelaskan. Ingat sedikit dari TP satu itu. Pokoknya saya yang ada di sini. Orang itu masih tahu sih. Dan lagi kembali Silakan dibaca. Silakan dibaca. positif kok. Silakan dibaca jawabannya nomor 2. Coba dijelaskan. Baik, yang nomor 2 silakan dijelaskan jawabannya. Bagian saya lihat X dan Y, X-nya itu jam olahraga, Y-nya itu nilai ulangan. Bagian B buat data kerja, pertahanannya itu 1,95, 2,90, 3,86, 4,82, 5,78, dan 6,75. Jenisnya itu hubungan negatif. Yang titik cenderung bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Situasinya pada data tersebut semakin banyak yang olahraga ini yang memiliki cenderung menurun. Silakan berikan aplaus untuk temannya. Penyimpulan lagi soal di atas. Itu yang nomor 1 itu kan positif. Karena semakin lama jam belajar, semakin tinggi nilainya. Sedangkan yang nomor 2 itu dia tuh negatif. Kenapa bisa? Karena kalau lainnya kalau untuk negatif dia seperti lama bermain gamenya, dan itu semakin turun nilai ujiannya. Itu dinamakan korelasi negatif. Ada yang belum paham bisa ditanyakan? Kalau ada yang belum mengerti menentukan dia dan misalkan Mengerti bu. oke, baik, kalau sudah mengerti silakan menanyakan apa yang bisa kita dapat kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, konsep statistikanya, diagram kerjanya, hubungan positif negatifnya antara dua variabel yang bisa jelaskan kesimpulannya. Baik, dari pemahaman konsep yang ada di atas, ada 4, ada yang bisa menentukan? Saya Bu, Boleh? dari data menunjukkan mata pelajaran kita hari ini kesimpulannya yaitu statistika bisa digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Itu adalah hubungannya diagram
meningkat mempunyai 3 jenis. Yang pertama, korelasi positif. Jika nilai variabel X meningkat dan nilai variabel Y itu meningkat. Yang kedua, korelasi negatif. Jika nilai variabel X meningkat dan nilai variabel Y justru menurun. Dan yang terakhir, tidak ada korelasi karena perubahan pada variabel X tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan perubahan variabel Y. Sudah? Ya Bu. Atau yang lain masih belum dipahami? Silakan bertanya. Apa itu? Sudah paham? Yang variabel berkorelasi positif itu terjadi apabila kenaikan nilai variabel X diikuti oleh kenaikan variabel Y. Yang negatifnya itu terjadi apabila kenaikan nilai variabel X diikuti oleh penurunan nilai variabel Y. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.